terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan salat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang mana tentu kita berharap serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik salat maghrib kita dan hadirnya kita di majlis ilmu ini, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai sebuah amal soleh yang dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa terus terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap hari Sabtu malam Ahad pekan ketiga, membahas kitab Syarah Usul Ats-Tsalatsah, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah masuk kepada pembahasan tentang anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, yaitu di antara jenis-jenis ataupun macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, baik ibadah yang zahir ataupun ibadah yang batin. Dan sudah kita jelaskan beberapa jenis ibadah yang kita tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya zahir ataupun sifatnya batin, betul-betul ibadah tersebut tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Bahwa ibadah yang kita lakukan semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah-ibadah yang sudah kita sebutkan, di antaranya adalah doa. Dan sudah kita jelaskan, doa itu ada dua macam. Ada doaul ibadah dan ada doaul masalah. Dan itu sudah kita jelaskan perbedaannya. Dan doa yang kita tujukan harus kepada Allah, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Kemudian juga sudah kita jelaskan ibadah yang kedua adalah khauf, rasa takut. Bahwa hendaklah setiap kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut itu ada 3 macamnya. Ini juga sudah kita jelaskan. Bahwa kita tidak boleh memiliki rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah. Dan rasa takut kita betul-betul harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk kepada ibadah yang ketiga, yaitu ar-roja. Yang dimaksud dengan ar-roja adalah pengharapan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa penulis menjadikan ibadah antara khauf dan roja itu berdampingan? Karena ma'asyiral muslimin, rasa takut dan pengharapan itu tidak bisa dipisahkan. Harus seimbang. Harus ada dua-duanya. Makanya sebagian para ulama mempermisalkan khauf dan roja itu diibaratkan sebagai 2 sayap burung. Kalau sayap burung satunya tidak ada, maka tidak bisa terbang. Atau yang satunya rusak, maka tidak bisa apa?
terbang. Begitu juga khauf, rasa takut, dan roja, rasa berharap. Seseorang harus ibadah diiringi rasa takut. Dan juga diiringi rasa harap. Kalau kita misalkan sholat sederhananya, maka kita harus munculkan rasa takut kita kepada Allah. Kenapa saya sholat? Karena kalau saya tidak sholat, nanti saya diadab oleh Allah. Itu namanya apa? Rasa takut. Dan harus dibarengi dengan apa? Pengharapan. Apa pengharapannya? Saya melaksanakan sholat karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang sekedar takut, nanti pelaksanaan ibadahnya asal-asalan. Karena tidak ada yang diharapkan. Kan gitu kan? Atau sebaliknya, ada orang yang hanya berharap tanpa diiringi rasa takut. Oleh karenanya, rasa takut, khauf, warroja, ini dua ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Nah, nanti ada ibadah berikutnya, khosyah, takut. Sama-sama takut, nanti apa bedanya antara khauf dengan khosyah, dan nanti akan kita jelaskan biidnillahi ta'ala. Namun yang akan kita jelaskan poin yang ketiga ini, di antara ibadah yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah adalah pengharapan kita hanya kepada Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Kata Allah, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah. Maka ini roja. Siapa di antara kita yang berharap bertemu dengan Allah? Maka apa? Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Makanya nanti para ulama mengatakan bahwa berharap yang paling benar itu harap yang diberi dengan ikhtiar. Jadi ada sebagian orang berharap tapi tanpa ada ikhtiar. Cuman ngarep, pengen sesuatu sama Allah, misalkan, ya Allah saya pengen dapat pahala sholat dari engkau, tapi nggak mau sholat, ya nggak akan dapat. Ya, jadi nanti roja yang sebenarnya itu roja pengharapan yang dibarengi dengan apa? Ikhtiar. Makanya kata Allah, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, fal ya'mal amalan salihah. Hendaklah dia melakukan amal soleh. Jadi jangan cuma berharap, ya Allah, suatu saat nanti aku ingin bertemu dengan engkau di surga yang kau siapkan. Tapi kita nggak mau melakukan amal soleh. Itu namanya bukan berharap. Jadi harap yang sesungguhnya harus dibarengi dengan apa? Ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah fal ya'mal amalan solihah. Hendaklah kita beramal dengan amal soleh. Nah, menariknya bapak-bapak sekalian, bahwa sebuah amal tidak dikatakan amal soleh kecuali muwafiqan li syar'illah. Ibadahnya harus dibarengi dengan tuntunan sesuai dengan syariat. Jadi sebuah amal soleh tidak dikatakan amal soleh, tidak akan bermanfaat, bahkan tidak dianggap sebagai pahala kalau ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan. Karena ibadah itu bapak-bapak dan ibu sekalian tidak boleh menurut perasaan. Kalau ibadah pakai perasaan, maka setiap kita punya perasaan yang berbeda-beda. Tetapi ibadah itu landasannya adalah tuntunan. Tuntunannya dari siapa? Dari Nabi SAW. Makanya kemudian Allah katakan, wala yusyrik biibadati rabbihi ahada. Dan janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini syarat yang kedua, berarti ikhlas. Maka kalau kita berharap bertemu dengan Allah, iringi dengan ikhtiar, yaitu melakukan amal soleh. Kedua, iringi dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Tidak boleh kita berharap kecuali berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Dan semua kita sudah faham. Siapa yang berharap kepada Allah, maka tidak akan pernah kecewa. Tapi siapa berharap yang kepada makhluk, pasti dia akan kecewa. Ya. Siapa yang berharap kepada Allah, maka tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Tapi siapa yang berharap kepada makhluk, maka pasti dia akan kecewa. Oleh karenanya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan ar-roja?
Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mendefinisikan makna ar-roja. Apa itu roja? Apa itu berharap? Ar-roja'u tam'ul insani fi amrin qaribil manal wa qad yakunu fi ba'idil manal tanzilan lahu manzilatal qarib. Yang dimaksud dengan roja, yang dimaksud dengan berharap itu adalah bahwasannya harapan manusia kepada sebuah perkara yang mudah diperoleh atau perkara yang sulit diperoleh tetapi dia anggap mudah. Jadi harapan itu roja itu adalah sebuah harapan manusia kepada sesuatu yang dia anggap saya mudah untuk memperolehnya atau sulit untuk dia peroleh. Dan roja di sini harus mengandung makna kerendahan diri kita kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah, maka rendahkan diri kita. Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau karena mengharapkan pahala dari Engkau. Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau karena ada rasa takut akan adab Engkau. Kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan roja yang sebenarnya adalah bahwa pengharapan tersebut harus dibarengi dengan apa tadi? Ikhtiar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya penulis mengatakan wa'lam annar roja'al mahmud la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa roja thawabaha au taba min ma'siyatihi wa roja qabula taubatihi. Fa ammar roja bila amalin fahuwa gharurun wa taman madmum. Maka pengharapan yang terpuji itu adalah setiap pengharapan yang dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dianggap orang yang selalu berharap kepada Allah, iringi dengan ketaatan. Dan itulah inti daripada roja. Maka memberikan pelajaran penting kepada kita, kalau kita ibadah harus ada apa tadi Pak? Roja. Mau kita sholat, puasa, umroh, haji. Ketika kita ibadah bareng ya Allah, tidaklah saya ibadah umroh, kecuali apa? Saya mengharapkan pahala dari Engkau. Maka sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa makna ikhlas itu bukan berarti kita ibadah tanpa mengharapkan sesuatu. Karena mohon maaf ma'asyiral muslimin, tidak sedikit orang yang keliru mendefinisikan makna ikhlas. Sebagian orang mendefinisikan makna ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu tanpa mengharap sesuatu. Itu keliru. Justru dalam ibadah, setiap kita ibadah harus dibarengi dengan pengharapan. Apa harapan kita? Kita berharap surganya Allah, kita berharap bertemu dengan Allah, kita berharap melihat wajah Allah, dan kita berharap pahala dari Allah. Dan itu diperintahkan. Jadi bukan berarti orang ikhlas itu saya ibadah tanpa mengharapkan apapun dari Allah. Terserah Allah mau kasih nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ini keliru Pak. Kenapa keliru? Karena tadi Allah yang mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah. Artinya ibadah kita harus dibarengi dengan pengharapan. Justru kalau ada orang ibadah mengatakan Ustadz, saya ini ibadahnya ikhlas. Apa bentuk Anda ikhlas? Ikhlas itu saya tidak pernah mengharap apapun kepada Allah. Allah kasih saya pahala, alhamdulillah. Nggak dikasih juga, alhamdulillah. Nah, ini keliru Pak. Ya. Kenapa? Karena begitu banyak dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang justru kalau kita ibadah, kita harus mengharapkan sesuatu dari Allah. Jadi sekali lagi, keliru kalau orang mengatakan saya ibadah nggak perlu apa-apa dari Allah. Ikhlas. Ya, subhanallah. Siapa yang menjamin dirinya bahwa ibadahnya akan diterima sama Allah? Kalau dia katakan, saya tidak berharap apapun dari Allah. Kalau ternyata Allah nggak terima ibadahnya gimana? Sekelas Nabi SAW saja, setiap dalam ibadahnya mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita. Ya, jadi sekali lagi, ibadah itu harus dibarengi dengan apa? Pengharapan. Dan waroja autaba min ma'siyatihi waroja qabula taubati. Dan pengharapan ini harus ada ketika seorang itu bertobat kepada Allah. Nah ini juga Pak sering terjadi. Ada orang ketika bertobat kepada Allah dia bilang begini, ya Allah aku bertobat kepada Engkau. Kalau Engkau mau terima tobat saya nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak diterima juga nggak apa-apa. Ini keliru Pak.
Kalau kita tobat, kita bilang, ya Allah, saya berharap dan sangat berharap Engkau menerima tobatku, ya Allah. Itu yang kita minta. Jangan apa? Jadi taubat yang sebenarnya itu bukan yang kita serahkan sama Allah. Allah terima alhamdulillah, Allah nggak terima juga alhamdulillah, subhanallah. Justru mengharap dalam taubat itu kita harus berharap betul-betul agar Allah menerima taubat kita. Ya, makanya fa ammar roja'u bila amal fahuwa gharurun wa tamana madmun. Madmum, kata beliau, sebuah pengharapan tanpa amal itu adalah sesuatu yang menipu. Jadi kalau kita berharap tapi nggak mau beramal, keliru. Ada orang taubat, cuman dia bilang, ya Allah saya taubat sama Engkau, tapi nggak mau ninggalkan maksiatnya, yaitu bukan taubat. Padahal kita tahu di antara syarat taubatan nasuha itu ada 3. Satu apa? Kita tinggalkan langsung kemaksiatannya. Itu berarti kan ada ikhtiar. Kita berharap Allah menerima taubat kita, salah satunya kita tinggalkan langsung dosanya. Jangan, ya Allah saya berharap Engkau mengampuni dosa saya, tapi maksiatnya jalan terus. Nah itu bukan berharap namanya. Makanya tadi, ar-roja bila amalin fahuwa gharur. Mengharap kepada sesuatu kepada Allah tanpa dibarengi amal, tanpa dibarengi ikhtiar, maka itu kekeliruan. Itu menipu. Ya. Maka taubat yang benar itu kita tinggalkan maksiatnya sekaligus. Yang kedua kita sesali. Nah, nyesal ini kan bagian daripada ikhtiar. Dan yang ketiga berazam untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Baru diterima taubat kita. Gimana caranya supaya kita taubat? Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap keburukan dengan amal soleh yang kita lakukan. Berarti itu pengharapan yang benar. Kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah, dibarengi dengan apa? Melakukan amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa yang kita kerjakan. Maka ini makna apa? Roja yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, roja itu harus dibarengi dengan apa? Ikhtiar. Apakah amal soleh atau ikhtiar yang menunjukkan bahwasannya kita betul-betul berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Pengharapan. Maka seseorang tidak boleh memalingkan roja ini kepada selain Allah. Harus betul-betul berharapnya dari Allah. Jadi kalau ada orang beribadah, ngarepin sesuatu dari manusia, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Apakah itu syirik besar atau syirik yang kecil? Makanya kita terlarang berbuat ibadah itu karena mengharap pujian dari manusia. Baik. Kita masuk kepada ibadah yang keempat, yaitu tawakal. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga ini penting bagi kita memahami makna tawakal yang sebenarnya. Apalagi kita tahu di zaman media sosial ini sedang ramai ketika seorang berbicara tentang masalah tawakal, ketika ada seorang dai menasihati umat tentang makna tawakal di masa-masa seperti ini, dolar sedang naik, harga sedang naik, ya, ekonomi sedang tidak menentu, kemudian dianggap keliru. Dianggap orang kalau bilang tawakal itu ya cuman bertawakal menyandarkan diri kepada Allah. Padahal nanti akan kita jelaskan, tawakal yang sebenarnya itu pasti dibarengi dengan ikhtiar. Oleh karenanya nanti akan kita jelaskan beberapa makna tawakal yang dijelaskan oleh para ulama supaya kita betul-betul faham bahwa kalau ada seorang dai, ada seorang ustadz di masa-masa krisis seperti ini, di masa-masa harga sedang naik, di masa-masa ekonomi sedang tidak menentu ini, kemudian mengajak manusia, menasihati manusia untuk tawakal, bukan berarti tanpa dibarengi ikhtiar. Keliru, Pak. Kalau orang mengatakan tawakal itu hanya sekedar menyandarkan diri kepada Allah, itu keliru. Karena nanti tawakal yang sebenarnya harus dibarengi dengan ikhtiar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, mari kita jelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna ikhtiar yang sebenarnya, sehingga mudah-mudahan dengan ini memberikan satu pemahaman yang benar kepada kita tentang makna tawakal. Dan kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, Pak, betul-betul hidupnya tenang. Ya. Sekali lagi, orang yang bertawakal kepada Allah, terutama di masa-masa yang sangat sulit, itu betul-betul akan membuat hatinya tenang, Pak.
Dan saya selalu mengatakan yang menjadikan kita itu khawatir karena kurang tawakalnya kita kepada Allah. Ya, khawatir tentang masa depan kita, khawatir tentang kehidupan kita yang berlebihan. Adapun sikap khawatir yang sekedarnya itu pasti kita rasakan, apalagi di masa sekarang. Kita pasti khawatir, Pak. Apalagi mereka yang mungkin qadarullah di PHK, qadarullah mereka kekurangan ekonominya. Ada rasa khawatir. Selama khawatirnya itu pada batasan yang normal itu nggak masalah. Tapi yang menjadikan akhirnya apa? Begitu banyak orang yang stres, yang na'udzubillah tidak sedikit menyebabkan seseorang jatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saking stresnya mikirkan kondisi saat ini, kurang tawakal kepada Allah, tidak sedikit yang bunuh diri. Tidak sedikit yang akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang haram, curi sana, curi sini. Begal sana, begal sini. Diawali apa? Kekhawatiran yang berlebihan dan kurangnya tawakal kepada Allah. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memahami makna apa? Tawakal. Maka penulis mengatakan wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lihat. Kata Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin. Jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Ciri orang yang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah. Namun yang jadi permasalahan adalah tawakal yang sebenarnya yang seperti apa? Apakah sekedar kita menyandarkan hasilnya kepada Allah? Ya? Ataukah tawakal yang sebenarnya harus dibarengi dengan ikhtiar? Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Dan kita harus yakin, Pak. Jadi yang menjadikan kita itu kurang yakin sama Allah. Ketika orang bilang tawakal, nggak cocok bilang tawakal di masa-masa seperti ini. Subhanallah. Justru Allah ingatkan, wa 'alallahi fatawakkalu. Hanyalah kepada Allah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin. Jika kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Maka tawakal justru menjadi solusi di masa-masa seperti ini, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, para ulama menjelaskan makna tawakal. At-tawakkul 'ala syai' al-i'timadu 'alaih. Kalau kita bicara secara bahasa, tawakal itu adalah berarti kita menyandarkan, menggantungkan diri kepada sesuatu. Itu tawakal. Itu makna secara bahasa. Kalau orang bertawakal berarti dia menggantungkan pada sesuatu. Dan nanti ma'asyiral muslimin, para ulama membagi tawakal itu ada 4. Nanti ada tawakal yang memang ini harus betul-betul kita tujukan kepada Allah, bahkan tidak sedikit ada orang yang bertawakal kepada selain Allah dan jatuh kepada kesyirikan, na'udzubillah. Ya. Jadi tawakal itu apa? Menyandarkan diri, menggantungkan diri kepada sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah tentu ada banyak sekali makna tawakal yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara makna tawakal adalah wa tawakkul 'ala Allah, al-i'timadu 'ala Allah kifayatan fi jalbil manafi' wa daf'il madar wa huwa min tamamil iman wa alamatihi. Bahwa yang dimaksud dengan tawakal adalah menggantungkan diri kepada Allah sebagai sumber kecukupan. Jadi tawakal itu kita menyadari Allah lah yang mencukupi seluruh hidup kita. Ya, maka kita menggantungkan diri kepada Allah karena Allah lah yang mencukupi segala keperluan kita. Dalam mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Kemudian di antara makna tawakal yang sangat indah adalah makna tawakal yang dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa tawakal itu adalah sidku i'timadil qalbi alaih. Menggantungkan diri kita kepada Allah fi jalbil manafi' untuk mendapatkan kemanfaatan au daf'il madar atau menolak kemudaratan. Ini yang penting, ma'abadlil asbabil masyru'ah. Dibarengi dengan mengambil sebab yang disyariatkan. Jadi orang dikatakan tawakal setelah dia berusaha. Jadi kalau orang mengatakan di masa-masa seperti ini, ekonomi yang serba tidak jelas, maka kita tawakal kepada Allah. Bentuk tawakal kita adalah diiringi dengan ikhtiar. Apa ikhtiar? Ya masing-masing punya ikhtiar. Kalau kita sebagai masyarakat biasa ya berarti kita semakin giat bekerja. Cari peluang-peluang di mana kita bisa mendapatkan rezeki. Itu ikhtiar kita. Ikhtiarnya pemerintah adalah menstabilkan harga-harga yang saat ini sudah mulai naik. Kan begitu? Masing-masing dari kita berkontribusi untuk berikhtiar di masa-masa seperti sekarang.
Jadi sekali lagi, tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Maka kalau orang mengatakan tawakal itu hanya sekedar menyandarkan diri kepada Allah, ini keliru. Jadi tawakal itu harus dibarengi dengan badlul asbab, ngambil sebab. Tapi ngambil sebabnya al-masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah. Nggak boleh bertentangan dengan syariat, ya. Karena itulah makna tawakal. Oleh karenanya mari kita perhatikan. Ketika Nabi berbicara tentang makna tawakal di dalam hadis, apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana. Ini Masya Allah. Hadis yang Masya Allah memberikan satu pelajaran penting kepada kita. Seakan-akan Nabi sedang mendefinisikan makna tawakal itu. Kata Nabi, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau seandainya di antara kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la rozaqakum, Allah pasti kasih rezeki kepada kalian. Ini sudah janji Nabi SAW. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah pasti akan berikan rezeki kepada kita. Tapi apa? Nabi kasih contoh. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasa, dia keluar di waktu pagi. Lihat, keluar itu ikhtiar bukan? Ikhtiar. Maka kalau kita ingin bertawakal kepada Allah, ikhtiar dulu, keluar dari rumah cari rezeki, cari nafkah, cari kerja, cari peluang. Baru hasilnya kita sandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Taghdu himasan, pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, wa taruhu bitana. Pulang ke sangkarnya di waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Jadi Nabi seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita, tawakal itu harus dibarengi ikhtiar. Sebagaimana burung keluar dulu dari sangkarnya, dia usaha perutnya kosong, petangnya pulang dalam keadaan perut kenyang. Dan semua yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Maka ini memberikan makna tawakal yang sebenarnya. Jadi kalau orang mengatakan, Ustaz, saya tawakal aja sama Allah. Kan kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cuman di masjid aja dia sholat. Zikir sama Allah. Tapi nggak mau keluar dari rumahnya cari rezeki. Nggak mungkin dapat rezeki. Karena syarat tawakal itu harus dibarengi dengan apa? Ikhtiar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus di masa-masa seperti ini memang tawakal ini sangat dibutuhkan ikhwatal Islam. Wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar syar'i dan ikhtiar duniawi. Ikhtiar syar'inya apa? Tawakal sama Allah. Ikhtiar duniawinya kerja cari peluang. Ya, karena rezeki nggak mungkin datang tiba-tiba. Makanya Masya Allah, Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah memberikan dua solusi, terutama di masa-masa krisis seperti ini. Kata Nabi SAW, Ya ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Masya Allah. 14 abad yang lalu Nabi sudah kasih solusi sama kita, Pak. Di masa-masa krisis seperti ini, di masa-masa harga semakin naik, ekonomi yang enggak semakin jelas. Ya, kata Nabi SAW, ittaqullah. Wahai manusia, takwa dulu sama Allah. Ini berarti sebab apa? Syar'i. Jadi di masa-masa seperti ini justru ketika ada ustadz ngajak, ayo di masa-masa krisis seperti ini, perbanyak kita sholat ke masjid, perbanyak kita taubat sama Allah, perbanyak istighfar, jangan justru masa krisis suruh taubat sama Allah, subhanallah. Memang itu solusinya, Pak. Ya. Justru Allah menimpakan sebuah negeri dengan mungkin ujian, kenaikan harga, finansial yang tidak jelas. Justru bisa jadi karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Maka cara pertamanya adalah kembalikan kepada solusi syar'i. Kata Nabi, ittaqullah. Bertakwa kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan sungguh-sungguh perbaiki ikhtiar kalian dalam mencari rezeki. Itu artinya bukan cuma suruh bertakwa saja, tapi iringi dengan usaha. Dan masing-masing kita punya usaha. Rakyatnya berusaha semaksimal mungkin, pemerintah yang Allah berikan amanah juga mereka berusaha untuk menstabilkan harga-harga, kan begitu. Ini bentuk tawakal yang sebenarnya. Dan Nabi ingatkan, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sebuah jiwa tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai Allah sempurnakan rezekinya. Itu Pak yang harus kita garis bawahi. Enggak mungkin, Pak, Allah wafatkan kita sebelum rezeki kita sempurna, enggak mungkin. Ya. Jadi barengi antara
Usaha akhirat kita dengan usaha dunia kita. Itulah yang akan menjadikan hidup kita tenang, Pak. Maka sekali lagi, nasihat seperti ini sangat dibutuhkan oleh umat. Jangan justru dibikin umat itu khawatir. Oh Pak, semua serba naik. Gimana nanti hidup kita? Gimana nanti masa depan kita? Gimana nanti anak-anak kita? Rasa khawatir itu boleh ada, tapi jangan berlebihan. Inilah tadi yang saya sampaikan. Menjadikan orang akhirnya stres. Sudah stres akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Muncul syubhat dari syaitan. Nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Mulai cari pembenaran. Maka di masa-masa seperti ini, nasihat tentang takwa, nasihat tentang tawakal, dibarengi dengan ikhtiar, ini sangat penting. Karena memang tugas kami para da'i adalah menenangkan umat. Ya, kami tidak akan bicara tentang solusi zaman sekarang dengan solusi ekonomi, karena itu bukan bidang kami. Ada orang-orang yang memang pakar di bidang ekonomi, tapi kami mengingatkan kepada umat, bisa jadi ini adalah ujian dari Allah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka 14 abad yang lalu Nabi sudah kasih solusi. Ketika terjadi kenaikan-kenaikan harga yang luar biasa, Nabi berikan solusinya kembali kepada Allah dibarengi dengan ikhtiar. Maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, ittaqullah, takwa dulu sama Allah, wa ajmilu fit talab. Sungguh-sungguh perbaiki ikhtiar kalian. Dan Nabi ingatkan, inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai betul-betul apa? Disempurnakan rezekinya oleh Allah. Oleh karenanya banyak sekali tadi dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan rezekinya. Innallaha balighu amri dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Di sini penulis ingin mengingatkan kepada kita 4 macam tawakal. Yang mana 4 macam tawakal ini betul-betul harus kita fahami agar kita tidak terjatuh na'udzubillah kepada kesyirikan. Karena tidak sedikit juga di antara kaum muslimin yang na'udzubillah jatuh kepada kesyirikan pada masalah tawakal. Maka tawakal yang pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimmu al-iman illa bihi. Ya, jenis yang pertama adalah kita bertawakal betul-betul hanya kepada Allah. Dan ini merupakan kesempurnaan iman seseorang dan tanda jujurnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita tidak akan sempurna kecuali dibarengi dengan tawakal hanya kepada Allah. Ini jelas. Nah, yang kedua, ini yang harus jadi perhatian, yaitu tawakkul asir. Tawakal yang terselubung. Apa itu tawakal yang terselubung? Bi an ya'tamida ala mayyitin fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin fahada syirkun akbar. Yang kedua ini yang paling bahaya. Tawakal yang terselubung. Apa itu tawakal yang terselubung? Seseorang menggantungkan diri kepada mayyit, kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam mendatangkan manfaat dan menangkal mudarat. Dan ini termasuk syirik akbar. Ma'asyiral muslimin, di zaman-zaman juga seperti ini, tidak sedikit di antara kaum muslimin justru bertawakalnya menyandarkan dirinya kepada orang yang sudah meninggal. Ya, datang ke kuburan fulan, datang ke tempat yang dianggap keramat, bahkan di sana melakukan ritual. Subhanallah, bukankah kita sekarang dengar berita yang sedang ramai, banyak orang yang melakukan ritual di mana? Di satu gunung, kemudian na'udzubillah di antara ritualnya adalah bermaksiat kepada Allah, berzina. Berarti dia menggantungkan rezekinya dengan cara sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dan Masya Allah Pak, yang datang ke tempat ini kadang orang-orang yang intelek. Orang-orang yang secara intelektual, orang-orang pintar. Tapi keliru dalam memahami makna tawakal. Dia tawakal kepada mayit yang sudah meninggal. Yang tidak bisa memberikan manfaat, apalagi memberikan mudarat. Dia datang ke satu tempat, yang di situ dilakukan ritual. Subhanallah, sudah ritualnya bertentangan dengan syariat. Bayangkan, mereka berzina dengan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan rezeki. Bukankah sekarang kita dengar berita itu, Pak? Dan yang datang tidak sedikit orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam. Dia bertawakal pada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, apalagi menolak mudarat. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang yang memiliki keyakinan bahwa mayit memiliki kekuasaan yang tersembunyi.
atau memiliki sebuah keyakinan mayit yang sudah meninggal itu bisa mengatur alam semesta. Dan ini berlaku mau itu mayitnya seorang nabi, mau mayitnya seorang wali ataupun manusia biasa. Karena seorang tidak boleh meminta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, karena orang yang meninggal sudah terputus amalnya. Mereka yang justru sedang menunggu doa-doa terbaik dari kita yang masih hidup. Bukankah Nabi yang menjelaskan di banyak hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalas. Anak Adam apabila meninggal dunia terputus seluruh amalnya. Mereka yang butuh doa kita, Pak. Bukan kita datang kepada mereka, minta doa mereka. Mereka yang sedang nunggu doa-doa terbaik dari keluarganya yang masih hidup. Bukan justru kita datang kepada mereka. Berapa banyak orang yang menggantungkan rezekinya kepada orang yang sudah meninggal. Dianggap orang meninggal ini bisa memberikan rezeki. Atau menjadi wasilah antara dirinya dengan Allah. Subhanallah. Bukankah kita semua meyakini Allah itu Ar-Razzaq? Hanya Allah yang bisa memberikan rezeki. Hatta orang yang sudah meninggal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Lalu sekarang ada orang bergantung kepada orang yang sudah meninggal. Hanya karena dianggap ini orang soleh. Sesoleh apapun kalau orang sudah meninggal, Pak. Dia yang butuh kepada orang yang masih hidup. Bukan kita yang butuh kepada orang yang sudah meninggal. Selesai, Pak. Karena setiap hamba ketika sudah meninggal selesai. Tinggal dia menunggu hisabnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita edukasi masyarakat. Bahwa tawakal itu gantungkannya hanya kepada Allah. Tidak boleh kita gantungkan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, apalagi mendatangkan mudarat. Kan sedih, Pak. Miris kita dengar kaum muslimin datang ke satu gunung, buat ritual di sana, menggantungkan tawakal mereka kepada sesuatu yang dianggap rahmat, apalagi dibarengi dengan ritual-ritual yang di situ ada pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang melakukan tidak sedikit di antara kaum muslimin. Bertawakal pada sesuatu yang enggak akan bisa ngasih manfaat, apalagi bisa memberikan mudarat. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul 'alal ghair fi ma yatasarraf fihi al-ghair ma'a syu'ur bi'uluwi martabatihi wa inhitati martabatil mutawakkil anhu mithlu an yu'tamad alaihi fi husulil ma'ash wa nahwihi fa hadha naw'un min asy-syirkil asghar li quwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad alaihi. Kemudian yang ketiga yaitu tawakal dalam artian menggantungkan kepada orang lain. Dalam hal yang bisa dilakukan oleh orang lain tapi dibarengi dengan perasaan tingginya kedudukan orang tersebut. Sehingga apa? Tawakalnya itu berlebihan. Masuk waktu Isya? Bagi kamu, bagi ikutan. Ya. Yang ketiga adalah tawakal dalam artian menggantungkan kepada orang lain yang bisa dilakukan. Ada orang bergantungnya pada manusia, manusianya masih hidup, tapi berlebihan. Berlebihan seperti apa? Misalkan apa? Seseorang yang menggantungkan diri kepada atasannya. Bahwa seakan-akan saya nggak bisa hidup kecuali karena bantuan siapa? Bos saya. Saya nggak bisa hidup kecuali karena saya digaji oleh owner saya. Tawakal yang seperti ini jatuh kepada syirik kecil. Kalau dia berlebihan. Menganggap nggak ada yang bisa memberikan ya pekerjaan kecuali atasan saya ini. Ya, dia lupa bahwa yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal yang seperti ini tentu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi hendaklah seorang berusaha untuk tidak menggantungkan berlebihan kepada manusia. Ya, misalkan dia meyakini bahwa keberhasilan atau kesembuhannya murni karena kehebatan obat ini. Kalau dia bilang, wah saya sakit nih. Kemudian ketika dia minum obat langsung sembuh. Oh ini obat yang menjadi penyebab kesembuhan saya. Ini nggak boleh. Tawakal kita berlebihan kepada apa? Obat. Ya. Atau seseorang yang menyandarkan ya sesuatu kepada manusia secara berlebihan yang nanti akan kita berikan contohnya ya insyaallah taala setelah adzan Isya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit ya. Tersisa dua jenis tawakal yang akan kita bahas. Jadi bentuk tawakal yang ketiga tadi, seseorang menggantungkan kepada orang lain dan memang hal tersebut bisa dilakukan. Tetapi sayangnya dia terlalu memposisikan secara berlebihan. Seperti tadi, misalkan seseorang sakit, kemudian dia beli obat, ternyata obatnya obat paten. Ketika dia minum, memang sembuh. Ya, dia katakan, wah ini karena obat ini nih, saya bisa sembuh. Ya, ini nggak boleh. Tetapi kalau dijadikan obat itu sebagai sebab, dan kita meyakini yang menjadi sebab utamanya adalah Allah, maka ini tidak masalah. Ya. Jadi ketika seorang bergantung kepada sesuatu dengan anggapan ini hanya sekedar sebab, adapun Allah satu-satunya yang berkuasa untuk mewujudkannya, maka ini tidak masalah. Contoh, Pak, yang sering terjadi adalah di praktik kehidupan nyata kita terkait dengan atasan, bos, owner kita. Ya. Ketika seseorang bersandar kepada jabatannya, terlalu bersandar kepada koneksinya, kepada orang dalamnya, dan dengan sebuah keyakinan mereka lah yang menentukan rezeki dan keberlangsungan hidup dirinya, maka ini yang nggak boleh. Tapi kalau kita anggap karena sebab si fulan, alhamdulillah saya diterima di tempat kerja. Kita tidak meyakini ini sebagai sebab utama, tetapi tetap yang menjadi sebab utamanya siapa? Allah. Ini tidak masalah. Makanya solusinya adalah ketika kita ada ketergantungan kepada orang lain, yakini orang lain yang kita jadikan sandaran ini hanya sebagai perantara sebab. Adapun yang menjadikan terwujudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain misalkan, yang sering terjadi adalah ketika seorang diselamatkan oleh Allah dari sebuah musibah. Misal dia keluar kota, disupiri sama supir. Kemudian di satu keadaan hampir mau celaka, mau tabrakan. Kemudian ternyata Allah selamatkan. Kemudian muncullah ucapan, ya, saya ini selamat dari kecelakaan ini murni karena kehebatan supir saya. Ini nggak boleh. Maka caranya seperti apa? Kita katakan, alhamdulillah. Ya, karena kemahiran supir saya, kemudian pertolongan dari Allah, maka alhamdulillah saya selamat. Ini boleh. Makanya nanti ma'asyiral muslimin, ada satu kata yang akan menyelamatkan kita dari kata tawakal bergantungan berlebihan kepada manusia, adalah dengan kata kemudian. Jangan juga kita katakan alhamdulillah karena kehebatan supir saya dan Allah saya selamat. Ini nggak boleh. Berarti kita menyamakan Allah dengan supir kita. Tapi pakai kata apa? Kemudian. Alhamdulillah karena kehebatan supir saya, kemudian pertolongan Allah, saya diselamatkan dari musibah ini. Maka jangan menggunakan kata dan. Alhamdulillah karena kebaikan bos saya diterima di perusahaan ini, mendapatkan gaji yang besar dan juga pertolongan Allah. Enggak boleh. Kemudian pertolongan dari kita menggantungkan kepada Allah dulu, kemudian kepada makhluk. Kita katakan alhamdulillah karena pertolongan Allah. Kemudian
kebaikan bos saya selamat. Alhamdulillah karena pertolongan Allah, kemudian kehebatan supir saya, maka saya selamat. Tidak boleh menggunakan kata dan. Karena ini berarti menyamakan antara makhluk dengan Allah. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, jenis yang keempat. Tawakal yang terakhir ini adalah menggantungkan diri kepada orang lain dalam urusan yang sebetulnya menjadi wewenang dirinya, tapi dia wakilkan kepada orang lain. Ini boleh, Pak. Contoh misalkan kan begini, saya ada urusan, saya sebetulnya bisa melakukan, tapi karena ada satu udzur, saya nggak bisa melakukannya sendiri. Maka saya wakilkan kepada orang lain dan saya percaya si fulan yang saya wakilkan bisa mengerjakan tugas ini. Itu boleh. Ya, sebagaimana ini terjadi pada Nabi Yakub alaihi salam ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya untuk mencari siapa? Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yakub mengatakan, "Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi." Ya, ketika Nabi Yakub mengatakan, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Nabi Yusuf." Karena Nabi Yakub nggak bisa lihat, nggak bisa nyari anaknya, maka dia wakilkan kepada anak-anaknya dan dia bergantung kepada anaknya dan yakin bahwasannya anaknya itu bisa mencari siapa? Nabi Yusuf. Jadi boleh kalau kita dalam rangka apa? Mewakilkan sesuatu dan orang yang kita wakili mampu untuk melaksanakan tugasnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewakilkan urusan pengambilan sodako kepada para amil zakat. Ya, di mana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengelola kurban-kurbannya pada haji wada, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih ya 100 binatang pada haji wada, kemudian 63-nya disembelih oleh Nabi, sisanya diwakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, diwakilkan seperti ini tidak masalah. Kemudian kita bergantung, insya Allah siapa yang saya wakilkan ini bisa melaksanakan tugasnya. Maka ini 4 jenis tawakal ya yang dibolehkan dan yang terlarang. Yang pertama jelas tawakal yang dibolehkan adalah betul-betul kita bersandar menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang terlarang adalah menggantungkan tawakal kita kepada mayit yang sudah meninggal atau menggantungkan kepada sesuatu yang itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Maka ini tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, bergantung kepada manusia secara berlebihan. Dan dia hanya menyandarkan bahwa keberhasilan ini karena si fulan atau karena obat ini. Ya, maka ini terlarang. Jatuh kepada syirik kecil. Maka caranya adalah sandarkan kepada Allah kemudian kepada bantuan manusia. Dan yang terakhir adalah kita mewakilkan kepada orang yang mampu melakukan selama orang yang kita wakilkan itu pada sesuatu yang memang bisa dia lakukan. Bukan mewakilkannya pada sesuatu yang ini menjadi haknya Allah. Ya, saya wakilkan Anda tolong turunkan hujan, ya nggak boleh. Karena menurunkan hujan ini kekhususan bagi siapa? Allah. Saya wakilkan kepada Anda untuk mintakan rezeki atau berikan rezeki kepada saya. Ini nggak boleh. Yang dimaksud mewakilkan pada mewakilkan sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh makhluk. Maka ini tawakal. Ini 4 jenis tawakal yang harus kita fahami dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala urusan kita dengan tawakal kita kepada Allah. Dan sekali lagi saya sampai ingatkan bahwa tawakal yang hakiki, tawakal yang sesungguhnya adalah tawakal yang dibarengi dengan apa? Ikhtiar. Bukan sekedar kita menyandarkan hasilnya kepada Allah tanpa dibarengi dengan usaha. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan ibadah yang berikutnya, yaitu rogbah, rohbah, khusyuk, dan juga khosyah, dan juga al-inabah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang masih banyak yang belum kita bahas biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.